Halo teman-teman, pernahkah kalian terpukau melihat megahnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau bahkan candi-candi kecil yang tersebar di Jawa dan Sumatera? Bangunan-bangunan ini bukan cuma tempat ibadah, mereka adalah mahakarya arsitektur dan teknologi kuno. Hari ini kita akan menyelami rahasia di balik struktur candi Hindu-Buddha yang masih berdiri kokoh hingga kini. Bagaimana nenek moyang kita membangunnya tanpa alat berat modern? Apa teknologi yang mereka pakai? Sebelum membahas struktur, kita perlu paham dulu bahwa candi bukan sekadar bangunan. Dalam tradisi Hindu-Buddha, candi adalah representasi kosmos, dunia spiritual dan fisik yang menyatu. Misalnya, di Borobudur, arsitektur disusun dalam 3 tingkatan. Kamadhatu, dunia nafsu, dasar, Itu Rupa Dhatu, dunia bentuk, tingkat tengah, Arupa Dhatu, dunia tanpa bentuk, puncak stupa. Setiap batu disusun dengan makna simbolik, bukan asal tumpuk. Candi adalah perpaduan antara spiritualitas, seni, dan sains. Nah, sekarang masuk ke bagian teknis. Bangunan candi dibangun dari batu andesit, jenis batuan vulkanik yang keras dan tahan cuaca. Tapi bukan cuma batunya yang hebat, sistem penyusunannya luar biasa canggih. Tekniknya disebut interlocking system. Batu-batu tidak disemen, tapi dikunci secara mekanis. Ada tonjolan dan lubang di tiap batu, seperti puzzle raksasa. Hasilnya, struktur jadi kokoh dan fleksibel terhadap gempa. Misalnya, di Borobudur, tiap batu diberi kode ukiran, semacam sistem labeling untuk pemasangan. Bayangkan, ini sistem manajemen proyek canggih. Di abad ke-8, salah satu rahasia daya tahan candi adalah sistem drainase. Borobudur, misalnya, memiliki lebih dari 100 saluran air tersembunyi. Air hujan langsung dialirkan keluar melalui talang dan pancuran berbentuk makhluk mitologi, seperti Makara. Tanpa drainase ini, air bisa merembes dan merusak struktur dari dalam. Selain itu, pondasi candi dibuat dengan prinsip persebaran beban. Batu disusun dari lebar ke sempit, menciptakan pusat gravitasi yang stabil. Teknologi ini membuat candi tetap berdiri meski tanah di sekitarnya bergeser akibat gempa atau erosi. Pembangunan candi bukan kerja 1-2 orang, ini proyek raksasa. Diperkirakan ribuan pekerja terlibat, mulai dari pemahat, arsitek, sampai ahli astronomi. Ya, astronomi, karena posisi candi sering dikaitkan dengan arah mata angin atau pergerakan matahari. Contohnya, Candi Prambanan menghadap ke timur, arah terbitnya matahari, simbol Dewa Siwa. Semuanya dirancang dengan ketepatan yang luar biasa. Tanpa software, tanpa GPS, tapi hasilnya nyaris sempurna. Jangan lupakan ukiran-ukiran yang menghiasi dinding candi. Itu bukan hanya dekorasi, tapi buku cerita batu. Menceritakan ajaran Buddha, kisah Ramayana, dan kehidupan zaman dulu. Tiap relief dibuat dengan perhitungan geometris. Ada prinsip continuous narrative, di mana satu kisah mengalir di sepanjang dinding tanpa terputus. Ukiran juga punya fungsi struktural, menambah kekuatan pada permukaan batu, menyusun batu andesit, membuat pola matematis dan astronomi, mengukir relief megah. Semua itu dilakukan oleh para leluhur tanpa mesin canggih. Bagaimana caranya? Tentu saja, dengan penuh kerja keras dan kecerdasan. Para seniman dan ilmuwan masa lampau bekerja sama. Mereka mengamati alam, mengembangkan pola, dan mengasah kemampuan ukir dengan terus berlatih. Mereka tidak hanya meniru, tapi mengembangkan gaya unik yang melambangkan budaya Indonesia. Hasilnya, sebuah warisan bernilai jutaan dolar, tegak berdiri kokoh selama berabad-abad. Kini, kita bisa melihat candi bukan hanya sebagai situs wisata, tapi sebagai pusaka teknologi kuno. Batu-batu yang disusun ratusan tahun lalu masih berdiri, bahkan lebih tahan lama dari banyak gedung modern. Tapi, teka-teki ini belum lengkap tanpa peran penting masyarakat. Bangunan candi merupakan wujud nyata kolaborasi massal.
Ratusan hingga ribuan orang dibutuhkan untuk mencari batu, mengukirnya, mengangkatnya ke puncak, dan menyusunnya. Pekerjaan ini berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sementara itu, masyarakat harus memastikan mereka tetap hidup, butuh pangan, butuh tempat tinggal. Peninggalan masa lalu memang kaya akan misteri. Ada kalanya kita menemukan benda purba, tapi tak tahu bagaimana cara kerjanya. Berbeda halnya dengan candi. Candi bukanlah benda, melainkan kumpulan bangunan yang tercipta berkat kerja sama masyarakat. Ada tumpeng, gapura, dan puncaknya stupa, atau vimana sujudkan kebersamaan. Keberadaan candi mengingatkan kita akan semangat gotong royong. Bagaimana nenek moyang kita mampu bersatu padu demi tujuan bersama. Kolaborasi masyarakat, observasi sains, dedikasi seni. Semua itu dituangkan dalam candi, sebuah bangunan nan megah. Menara setinggi langit, cerminan nilai luhur budaya Hindu-Buddha. Mengenang masa lalu membantu kita menatap masa depan. Kita belajar tentang nilai luhur budaya, ketangguhan, kreativitas, gotong royong. Menara kuno mengajarkan arti kebersamaan, kesabaran, dan rasa ingin tahu. Zaman boleh berubah, tapi filosofi membangun yang selaras dengan alam dan budaya masih sangat relevan hingga kini. Bagaimana menurutmu? Yuk, bagikan pendapat di kolom komentar. Mari terus menggali potensi Indonesia. Apalagi, media sosial saat ini memudahkan kita berdiskusi. Temukan inspirasi dan bertukar pikiran. So let's get connected. Manfaatkanlah peluang di era digital. Siapa tahu, di antara pengguna media sosial, ada generasi muda penerus bangsa yang merancang candi masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa bagikan ke teman, dan tetap belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.